8 bulan, kota Praha lockdown. Pekerjaan pun banyak yang hilang. Para pekerja Indonesia ada yang pulang kembali ke tanah air, ada juga yang masih bertahan di kota ini. Namun, mereka harus survive dengan mengakalinya dengan berbisnis side job untuk bisa menyambung hidup dan tetap mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia. Ahoy, celoteh kali ini saya kedatangan tamu Dita. Hai, salam dari Praha. Dit, Iya kak. kapan kamu pertama kali pindah ke Praha? Aku pertama kali pindah ke Praha itu hampir 3 tahun yang lalu. Pertamanya itu gak ada rencana sama sekali sebenarnya ke Praha itu. Jadi aku tuh gantiin temen. Gantiin temen ya? Jadi temanku tuh kayak medical check up tapi dia nggak lolos gitu. Akhirnya pertamanya tuh aku dikontak sama manajerku. Waktu itu Dita lagi kerja di mana tuh? Aku waktu itu penempatan di Papua 2 Papua? tahun. Dengan tuh? Iya sama, tapi cabang di Papua. Nah waktu itu di Papua, terus aku kurang 1 bulan kontraknya, terus di calling sama manajerku. Dia bilang, Dit, lu mau nggak ke Praha, ke Eropa gitu kan? Tahu nggak Praha waktu ditanya, lu mau nggak ke Praha? Nggak Praha itu di mana gitu? Aku nggak ada, cuma taunya oh Eropa oke lah, luar negeri gitu kan. Eropa, Belanda, Prancis gitu ya taunya ya. Gitu kan. Habis itu aku bilang ke manajerku, aku bilang, aku pikir-pikir dulu deh kak, aku bilang gitu Mbak, soalnya aku harus kasih tahu orang tuaku. Soalnya aku kan belum selesai kontrak, masa aku mau pergi lagi gitu. Kamu kan kayaknya kamu durhaka banget nih gitu kan. Akhirnya enggak kan, terus akhirnya aku bilang, terus kata dia, ya udah aku kasih waktu 3 minggu buat istirahat dulu di rumah sama sambil pikirin gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke orang tua sama ayahku juga bilang, aku mau ke Praha boleh nggak gitu kan. Terus akhirnya ya udah, kenapa tidak, kesempatannya tuh datang nggak 2 kali loh gitu kan. Kalau ayahku tuh dukung banget gitu loh kak. Terus mamaku bilang, aduh kamu tuh anak cewek satu-satunya gitu kan, masa kamu mau pergi lagi baru juga datang gitu kan. Masa mama Papua juga jauh kok boleh. Iya tapi bapak masih Indonesia dan di ujung sih. Masih satu Indonesia ya, pokoknya masih Indonesia gitu ya. Gitu. Iya, abis itu kan terus mama bilang, terus ya udah deh mama izinin gitu kan. Terus kalau di Mesir harus kasih surat pernyataan gitu loh kak. Terus udah. Kenapa waktu itu usia Dita umur berapa kalau boleh tahu? Waktu itu aku hampir 20 kali ya. Belum 20. Belum 20. Tapi seharusnya udah cukup umur. Kenapa? Tapi tetap harus syaratnya itu ada. Soalnya kan di luar negeri kak, mungkin takutnya kenapa-napa nanti orang tua. Gitu. Kemudian akhirnya aku dikirimlah ke sini bersama 12 orang. Dan di sini tuh kayak masih berasa mimpi lah sampai sini tuh kayak gila, ini beneran di Praha nggak sih, apa aku cuma mimpi gitu kan. Ternyata beneran gitu. Terus akhirnya pertama kesini tuh berjalan terus kayak kemana-mana tuh nggak berani sendiri kak. Ini pertama kali ke luar negeri nggak waktu itu? Iya pertama kali ke luar negeri, perjalanan panjang 12 jam. Iya, dan aku tidur doang ya. Ya Allah, ini nggak sampai sih di pesawat gitu. Beneran deh, aku kan sebelahku kan Danti gitu kan. Ini kok nggak sampai sih Bor gitu. Iya masih lama. Oh ya udah deh, aku tidur aja tuh, tidur sama nonton. Terus akhirnya sampailah tuh di Praha. Terus kayak suasananya kan beda gitu kak. Iya. Oh, bulan apa waktu nyampe itu? Aduh lupa banget kak. Nggak musimnya panas, dingin? Kayaknya spring kayak gini spring deh. Kayak begini, iya, jadi nggak terlalu dingin ya? Nggak terlalu dingin. Itu pun aku udah pakai yang tebel gitu kan. Aku kepikirannya kan, oh iya aku mungkin dingin lah di sana gitu kan. Sampai kan jadi kita waktu sampai di sini pertama langsung kan biar nggak jet lag, jadi kita nggak boleh tidur, istirahat kan. Jadi kita keliling tuh Old Town, keliling apa, aku juga keliling, diajakin pokoknya kamu harus keliling. Kita keliling sendiri tuh, diajakin Mbak Emi juga keliling-keliling Praha dulu. Terus walaupun capek tapi kita harus biar nggak jet lag gitu loh kak. Akhirnya udah tuh
keliling, oh ternyata indah banget gini-gini, dan aku tuh masih pakai tebel gitu, orang-orang pada ngeliatin, orang pada pakai tank top pendek gitu kan, ini aku salah kostum apa gimana ya gitu. Terus akhirnya aku dilepas tuh jaket, oh ternyata nggak terlalu dingin, tapi kan kita baru perubahan musimnya. Iya tetap dari panas gitu. Tiba-tiba ke dingin. Nanti gitu. Kalau Dita pulang ke Indonesia juga tiba-tiba keringetan itu biasa. Iya sih kemarin. Dan akhirnya kan aku belum pulang tuh sama 3 teman, jadi belum pernah rasain sih Kak. Nah abis itu terus keliling lah udah, terus berjalanlah di sini hampir 1 tahun gitu udah. Tunggu sebelum lanjut, waktu keliling pertama kali itu kan 1 hari tuh diajak Mbak Emi langsung supaya nggak jet lag. Berapa banyak foto jepretannya? Banyak banget, setiap spot di Old Town ada, pokoknya setiap 1 meter foto, 1 meter foto. Iya bener, udah kayak orang kampung masuknya. Oke, kemudian setelah itu kerja akhirnya di spa ya. Di spa kerjanya. Kakak denger nih, pernah ada pengalaman bahwa sampai tidak digaji 6 bulan. Benar. Nah itu ceritanya gimana tuh? Jadinya kita selama di sini tuh kayak waktu baru datang sini kayak santai gitu kan, nungguin belum kerja kan namanya juga spa baru kan Kak, jadi belum banyak customer yang datang gitu kan. Akhirnya aku juga ya udah aku tungguin sampai santai, jadi kayak ini kayak bukan kerja gitu, kayak cuma jalan-jalan tapi digaji kok enak juga, tapi kayak kesini tuh kayak kok ada something ya, kenapa kok kayak gini nggak mulai rame seret gitu ya mulai ini, terus toto untuk penggajian tuh kayak macet gitu, ntar dulu ya besok. Pokoknya terus numpuk, kita udah sabar, tapi aku maksudnya aduh aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku bilang gitu, aku nggak bisa, kayaknya aku harus keluar deh, aku nggak bisa, maksudnya begini terus aku hidup gimana gitu kan. Di sini dan ada orang gitu kan. Akhirnya dan kerja nggak enak ya Dek ya, bukan masalah mungkin apa itu makan masih bisa, tapi pikiran kok nggak terima gaji kan secara psikis ya. Dan aku kan harus transfer ke Indonesia, aku masih punya adik gitu kan Kak, jadi harus transfer juga masih menjadi tulang punggung. Iya gitu, jadinya kan aku memang harus, ya itu kewajiban gitu kan. Walaupun mamaku nggak suruh apa gimana tuh, aku harus gitu. Terus akhirnya ya aku putar otak gimana caranya aku tuh dapat uang dan survive di sini gitu kan. Dan akhirnya aku part time lah di tempat lain sambil pelan-pelan cari company baru kan. Nah pelan-pelan aku part time di hotel, di mana akhirnya aku dapetlah satu company nih sama yang sekarang, Buleha namanya. Buleha, orang Indonesia ya? Indonesia. Halo Buleha. Hai. Suatu saat kita akan undang Buleha. Iya betul, sini mau main. Kemudian gimana? Akhirnya kan udah sama Buleha nih, dibantuin visanya semua, alhamdulillah. Dan aku sukanya sama Buleha kan kita tuh kayak keluarga gitu kan, sama-sama orang Jawa dan orang Indonesia, pokoknya nyambung gitu loh. Satu company juga, jadi aku bilang oke lah, aku maksudnya dapat Buleha tuh oke, aku udah bersyukur lah, intinya udah dapat diurusin visanya semuanya. Akhirnya tahu jalannya waktu. Pertama ditanyain juga, kamu mau pulang nggak gini-gini, pertamanya waktu dapat Buleha itu aku udah kayak putus asa gitu, aduh aku pulang aja deh, ngapain deh di sini, aku udah gimana udah frustasi gitu loh Kak. Down ya. Udah down dengan banget. Pengalaman yang buruk itu jadi down ya. Iya, jadi udah aku cukup 2 tahun aja deh aku pulang, terus keluarga mamaku juga, dan aku nggak cerita keluargaku gitu Kak, maksudnya sebenarnya aku kan nggak mau jadi beban keluargaku gitu. Jadi aku ditanya is okay, aku di sini fine aja gini-gini, nggak ada terjadi dunia apapun. tipu-tipu. tapi lama-lama aku cerita juga gitu kan, makanya. Terus akhirnya udah berjalannya itu, terus aku sampailah di ini, pokoknya aku cari company baru nih Kak, terus dapatlah Buleha, terus akhirnya surat-suratnya siapa yang urus tuh? Dari perpindahan dari company ke company. Dan itu bisa ya? Bisa. Selama masih dapat working permitnya itu masih berlaku, diambil alih sama company lain. Jadi maksudnya bagi diaspora lainnya, pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Ceko, kalau misalnya ada pengalaman buruk dengan company lama, itu masih bisa untuk pindah ke company lain dan diperpanjang. Hah? Yang penting pakai lawyer. Pakai lawyer ya itu. Oke. Kalau nggak pakai lawyer di sini karena kita nggak susah. tahu hukumnya. Iya. Di sini tuh nggak kayak di Indonesia yang ganti
pekerjaan ke ya udah deh gue nggak suka di sini, gue pindah lagi, nggak bisa kayak gitu. Apalagi kan, orang Kak. asing ya. Iya, di sini apalagi kalau di sini harus apa dikit lapor gitu kan. Jadinya bener-bener harus kayak gitu tuh harus dilihat gitu, maksudnya teliti lagi gitu Kak, jangan nanti aja lah santai. Tapi ntar pulang-pulangnya kan jadi pusing sendiri, akhirnya ya gitu deh. Oke. Akhirnya aku kalau kayak gitu masih takut. Jadi ibarat visa itu nyawa kita gitu di sini, kayak ibarat game. Ini tuh kan kayak nyawa kita, kalau kita nggak tambah lagi bisa deportasi. Ya game over gitu loh. Bisa deportasi, kalaupun melanggar bisa kena ban, tidak boleh masuk Eropa berapa tahun. Iya, itu nanti untuk sayang future. banget sih, Kak. Emang kalau nggak boleh masuk Eropa sayang? Ya menurut aku sih kalau dulu aku dulu aku masih mikir udah aku 2 tahunnya cukup gitu kan. Tapi sekarang selalu sini terus aku bilang kayaknya aku lama-lama betah deh sih. Jadi malas pulang. Gue udah hampir 3 tahun belum pulang loh. Belum pulang. Udah yang merasa nyaman, nggak homesick ya? Iya, jadinya kayak ngapain juga pulang di Indonesia, ngapain sih? Jadi udah terlalu nyaman di sini gitu loh Kak. Terus, akhirnya kan udah tuh jalan waktu, akhirnya pandemik lah datang. Udah hampir setahun kan ini Kak. Akhirnya ini udah satu tahun. Maret kemarin sempat kan buka berapa bulan, tutup lagi. Ya ini itu sudah 8 bener-bener bulan. ya Allah, ternyata ujian aku belum selesai. Belum selesai ya? Yang kemarin masalah itu udah move on, ya oke lah gitu. Setelah sini pandemik datang, akhirnya ya diuji lagi. Tapi ya mungkin Tuhan sayang aku, jadi masih dikasih cobaan. Akhirnya ya oke lah, aku sabar. Terus aku muter otak lagi tuh Kak, gimana caranya dapat uang, maksudnya bisa transfer ke keluarga dan maksudnya bisa survive di sini gitu. Nah, sebelum bicara survive, Kakak mau tanya, 2 kali ya ada permasalahan di Praha. Pertama adalah sangat pengalaman buruk tuh, tidak digaji, akhirnya pindah employer. Dan sekarang mendapatkan employer yang bagus, tapi pandemik ditutup, walaupun dapat gajinya tidak seperti ya nggak full ya. Tapi tetap dapat gaji, tapi ya setengah gitu. Setengah ya, tapi tetap aja kan berarti kan untuk biaya hidup di sini, kemudian untuk kirim Indonesia keluarga, harus nah itu kan bulan. tetap memerlukan dana lebih. Benar. Tapi Dita masih bertahan. Iya, Padahal banyak juga orang Indonesia, pekerja Indonesia yang Kakak lihat di Facebook udah pulang ya. Iya. Udah memutuskan untuk tidak tinggal di sini, tapi mereka pulang ke Indonesia. Apa sih yang membuat Dita kok masih bertahan? Ku coba bertahan. Enggak sih, sebenarnya aku kayak apa? Kan pandemi gini nggak cuma di Praha doang gitu Kakak. Kan di semuanya di Indonesia. Jadi kalau aku pulang pun juga aku pusing mau kerja apa. Paling aku di rumah cuma tidur, ngapain. Ntar kan jadi juga bingung juga mau ngapain gitu, nggak ada dikerjain. Dan aku kayaknya bisa deh survive di sini. Mamaku juga udah bilang, udah kamu pulang aja. Tapi aku bilang, Ma, mau ngapain pulang? Aku bilang gitu. Aku masih bisa di sini kok. Aku bilang gitu. Aku masih bisa berjuang hidup di sini. Gak apa-apa. Aku bilang gitu. Tapi duitnya kalau dibandingkan lebih bagus di sini dibanding di Indonesia. Iya pasti ya. Pasti banget. Oke, mungkin itu alasannya ya. Jadi masih berharap akan menjadi lebih baik dan akan kerja lagi dan akan menghasilkan pundi-pundi lagi. Iya benar. Nah itu. Faktor kekasih? harus dijelasin di sini. Apa itu juga salah satu faktor? Iya, ini salah satu ya, sebagai teman ya. Itu yang juga membuat bertahan ya, dalam kondisi ini saling menghibur ya. Iya, saling ya support satu sama lain gitu Kak. Jadinya intinya aku sesama orang Indonesia, bukan berarti orang Indonesia ke Ceko dapatnya orang bule, enggak, seleranya masih aku cinta Indonesia. Iya. Ya benar. Itu mah sebenarnya bule nggak harus juga Kak. Nggak harus. Tapi kan kita nyaman Kak. Kita pun sama bule itu kan terserah mereka masing-masing ya. Terserah. Kakak sama bule. Iya, benar itu jodoh pun nggak ada yang tahu gitu kan. Makanya ya aku jalanin aja seperti air mengalir aja Kak. Aku jalanin gitu kan. Ya itu salah satunya juga. Dulu tuh aku LDR-an gitu, intinya LDR-an. Tapi aku nggak, ya gitulah, nggak bisa, ada masalah, nggak bisa lagi lanjut. Akhirnya di sini ketemulah teman gitu. Harus nggak usah disebut namanya? Nggak usah, nggak apa-apa. Semua juga udah tahu kok Tante. Udah dikenalin keluarga? Udah. Oh, berarti keluarga udah kenal. Halo Kade.
Jadi saling mendukung ya. Iya, kita saling mendukung. Jadi walaupun intinya aku tuh kalau cari pasangan bukan yang semua orang sih pengennya yang miliarder. Jadi kita tinggal santai-santai, kita mau jadi queen gitu kan. Tapi aku udah pernah yang kayak gitu Kak. Tapi aku belum nggak bahagia gitu. Queennya dikurung gitu. Iya gitu, kayak terkekang gitu. Aku nggak mau, jadi aku nggak apa-apa, aku nggak jadi queen. Yang penting aku berjuang dari nol bareng-bareng. Gimana supaya bisa survive dan bisa. Jadi sistem kedepannya. Pertamina ya. Kita mulai dari nol. Dari nol. Tapi kalau menurut kakak hubungan itu ada duit itu bonus. Iya, yang bener. penting itu ada cinta, nyaman. Kalau memang apa itu namanya hubungan itu diawali dengan itikat yang baik, berkat itu akan datang. Iya benar. Itu kalau menurut kakak pribadi. Iya, tapi kalau hati sudah nyaman, udah tenang aja. Bener, Kak. Nyaman itu udah nomor satu sih menurut aku. Walaupun harta apa itu masih bisa dicari, kalau aku juga sama kayak Jadi kakak. sudah dapat di kenyamanan pada seorang kadek. Udah ada. Ada. Tapi ya itu kembali lagi ke kita masing-masing ya, jodoh tuh nggak tahu. Ya aku jalanin aja Kak gitu. Kita sekarang ini jalanin aja gitu. Untuk nanti kita jodoh sampai nikah bagaimana? Ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, yang enggak harus dipaksain juga gitu. Aku pengennya juga sampai di titik terakhir gini-gini berjuang bareng. Ya kita lihat aja. Ya. Nah ceritanya sekarang dari Spark. Jadi kan mungkin para pemirsa celoteh harus tahu bahwa Dita ini memiliki side job atau side business, yaitu masak-masakan Indonesia. Kemudian apa itu kayak catering ya, bisa disebut catering ya. Gitu di rumah. Jadi orang pesen, kemudian dimasakin, kemudian dibawa diantar delivery ke KBRI, ke customer lah ya, ke customer ya. Nah itu ceritanya awalnya gimana? Ceritanya tuh awalnya kan kita pandemik datang nih, terus kita udah sempet tutup, udah kerja sama company yang baru nih aku, akhirnya tutup, nggak sempat kerja berapa bulan ya, itu udah tutup lagi akhirnya. Duh gimana ya, tutup pandemik, aku harus survive, dan gaji tuh dapat, tapi kan nggak, maksudnya kita nggak bisa transfer ke Indonesia, yang maksudnya nggak kayak seperti biasa dapat, tapi ya setengah gitu loh Kak. Dan kamu juga perlu kebutuhan juga di sini kan? Iya benar, dan di sini kan biaya hidup nggak murah gitu, nggak kayak di Indonesia yang tinggal petik daun dapat makan gitu. Ngetok tetangga dapat. Gitu. Coba ngetok sini kalau berani. Minta makan gitu. Ya ini kemudian kan udah intinya aku kan udah nggak bisa, maksudnya aku mikir, aduh aku harus pikir otak nih, gimana caranya dapat uang yang halal gitu. Dan semua kan kalau mau part time, kalau dulu kan waktu aku pertama nggak digaji tuh kan aku part time di mana-mana gitu kan. Dan kalau untuk pandemi kan part time susah. Tutup juga ya? Tutup juga. Hotel aja semua tutup? Iya benar, tutup semua Kak. Akhirnya aku kan waktu pandemi nggak ada kerjaan dong, terus masak, dan masak itu salah satu hobi aku. Emang hobi ya? Emang hobi. Emang bisa masak ya? Bisa dibilang bisa tuh, aku otodidak, jadi lihat YouTube doang gitu. Seriusan? Semua orang Indonesia kalau keluar negeri jadi jago masak deh. Iya beneran kan. Dan aku kan pertama tuh aku bikin kalau waktu pandemi kan nggak ada kerjaan, terus aku pengen nih bakso gitu kan. Aku bikinlah bakso. Terus aku bikin bakso, terus yang pertama cobain ya kadek bilang enak kok gitu, Yolanda bilang enak. Oh oke lah gitu. Terus aku kasih testimoni ke Manda sama Panda. Bu terus, Manda dan Panda adalah Bu Sinta dan Pak Teto. Iya benar itu. Aduh tapi udah pulang. Sedih. Makanya akhirnya aku cobain lah ke Pak Teto sama Manda Panda, aku cobain. Terus kata dia, Neng enak, kata dia. Kenapa kamu nggak coba ini jualan aja. Dan waktu itu aku masih mikir, emang nggak apa-apa Manda? Ya kenapa tidak, rezeki itu nggak kemana, kata dia. Dia semangatin aku terus. Benar itu. Benar. Ini enak deh kamu bikin. Terus aku bikin batagor juga kan. Pertama awalnya bakso sama batagor kan. Enak loh ini kamu masak. Ya tapi aku kan nggak ada, maksudnya yang masih nervous, nggak pede gitu loh Kak. Beneran nih Manda enak? Iya enak, tinggal kamu. Jadi dia Manda Panda itu yang semangatin aku. Kemudian bantu promosiin juga. Iya pertama kali bantu promosiin gitu di Facebook. Dia bilang enak nih. Akhirnya dari ini mulut ke mulut, WA ini terus rasain makananku. Akhirnya udah orang cocok pada tahu semua gitu. Terus akhirnya aku nyoba menu lain. Ternyata tuh alhamdulillah aku dikasih tangan tuh, maksudnya enak aja kalau masak gitu loh Kak.
Ya, kalau memang dikasih apa namanya berkatnya, maksudnya jalur rezekinya di sana itu nggak tahu kenapa. Iya benar. Ini sesama tukang masak. Iya tukang masak. Kan otodidak. Ya Allah, kakak itu sama sekali tidak pernah memasak seumur hidup. Secara Indonesia adik tahu sendiri kan, iya kan? Dan kakak di rumah tinggal sendiri, kakak tidak tinggal dengan orang tua, kakak sudah tinggal mandiri. Kemudian kalau mau masak itu kan biarpun ada pembantu di rumah, mau masak itu kan kalau mesti 1 kilo 2 kilo siapa yang mau makan? Kakak cuma sendiri kan, jadi kakak tuh selalu beli. Dan kalau beli di Indonesia gimana sih murahnya, iya kan? Tinggal depan gang, bang, delivery. Apalagi kakak di rumah kantor Manado itu rumah dan kantor, ada pegawai kakak. Jadi kalau mau makan, tolong beliin ini, beliin itu. Jadi udah langsung datang. Terserah mau kemana diambil gitu. Dia beliin, dia kakak bawa. Kakak nggak pernah keluar rumah gitu loh. Jadi memang nggak pernah masak. Sampai di sini kok bisa nyari duitnya masak gitu. Iya kan? Aku tuh masak tuh sebenarnya cuma hobi, kayak makan buat makan sendiri, hobi aja gitu kak. Aku kalau bikin kayak stres gitu, mending masak aja. Jadi kayak hobi aja gitu. Untuk basic dari nol aku bisa masak, pinter masak tuh nggak kayak master chef, nggak juga kak, otodidak. Jadi kayak aku lihat YouTube, oh bahannya ini aku masak. Jadi itu pun aku nggak ikut takaran dia, cuma bahannya apa aku udah bikinlah ini sesuai selera aku aja ini, tapi enak jadinya gitu. Alhamdulillah banget sih kayak gitu loh kak. Nah teman-teman tuh pada bilang gini, kamu tuh nggak bisa masak kok bisa masak. Aku bilang gini, aku bukan tidak bisa masak, tapi tidak pernah. Iya benar. Ternyata kalau kita masak bisa itu walaupun di YouTube ya, kakak ngeliat di YouTube gini, kenapa kok feeling kita tuh jalan. Misalnya nggak pakai apa galanggal itu apa sih? Misalnya oke lah, bilang aja nggak pakai jahe gitu. Tapi kita mikir kayak kalau dikasih jahe lebih enak deh. Kita akan nambah-nambahin sendiri, bener nggak? Iya kan? Aku pernah ya ikut YouTube bener-bener takarannya semua. Nggak jadi kak. Jadi kayak rasanya kok nggak enak gitu. Akhirnya aku cuma kalau lihat YouTube tuh cuma lihat, oh ini bahannya kayak bikin apa ya, yang simpel, bikin bakso daging gini. Oh ya ini bahannya ini. Jadi takaran 2 sendok berapa? Enggak, cuma feeling aja. Cerut gitu udah bikin, oh enak juga. Jadi aku main feeling aja gitu. Sama kayak kakak juga. Iya, kan? kadang-kadang main feeling aja ya. Pokoknya masyarakat suka ya udah gitu loh. Cuman kalau saya itu makanan Indonesianya itu tidak seperti dia. Dia mah emang makanan Indonesia banget ya. Iya Indonesia banget aku kak. Kalau kakak pasar kakak lebih ke orang bule. Iya benar. Aku kan kalau orang sini kan pedes nggak bisa ya. Tapi aku mungkin ada pedes, makanya aku masih jualnya tuh ke kalangan orang Indonesia di sini yang kangen makanan Indonesia gitu. Pedes kamu itu juga lumayan pedes karena apa itu partner kakak kasih selalu kepedesan. Aku belum jual ke orang bule, tapi kalau ada sih mau 1-2 ya oke. Tapi yang pencinta pedas kan ada juga bule yang suka pedas. Apalagi orang-orang bule yang tinggal di Indonesia. Iya itu makanya aku jual ke situ juga, maksudnya. Nah sekarang kalau tiba-tiba ada tawaran kerja jadi tukang masak sama spa, pilih mana? Dua-dua. Enggak juga sih kak, aku sebenarnya kalau tukang masak hanya hobi dan karena kosongan waktu ya. Iya benar deh. Jadinya aku mau jadi, banyak sih yang ngomong kenapa kamu nggak jadi kerja di restoran apa gimana. Aku mikir aja kerja di restoran bukan capeknya juga, kayak katanya harus, aku pernah dengan sharing dari teman, katanya kalau kerja di restoran tuh harus mental kuat, jadi lempar piring apa gitu tuh. Kamu kebanyakan nonton gitu. Hell's Kitchen. Jadi aku, ntar gue mentalku nggak kuat. Kan aku mau hobi doang aja. Nggak kok, kalau sama warung Indonesia kita ketawa-ketawa terus. Makanya kalau di rumah masak gitu kan, cuma ya seenaknya aja, hobi, daripada stres aku masak gitu sendiri gini. Dan tidak dituntut harus ya? Harus ini, jam segini menit ini, tapi emang harus kan, terus diantar. Tapi kan kalau misalnya minggu depannya udah rasa sibuk ya nggak menawarkan makanan. Makanya gitu kak, enaknya itu gitu, maksudnya nggak harus. Jadi belum siap untuk. Iya, kemarin aku juga pernah coba tuh, maksudnya aku kan PO kan sebulan sekali pertamanya. Tapi orang pada juga kangen gitu, kapan sih open PO, akhirnya jadi bikin aku semangat gitu ya. Oh ya udah aku open PO lagi, terus akhirnya aku coba 2 minggu sekali.
akhirnya juga banyak. Akhirnya sekarang 1 minggu sekali. Sekarang gitu. 1 minggu 1 kali ya. 1 minggu Malah 2 sekali. kali bukan ya? Senin sama Rebo kalau nggak salah. Iya. Karena pandemik. Nah, karena pandemik. Kalau tidak pandemik biasa seminggu. Kalau aku nanti mungkin udah nggak pandemik, Udah lagi kerja, paling sebulan sekali, Kak. Sebulan sekali. Iya. Waduh, pasti kakak pesen tuh. Iya, soalnya orang pada sampai Sibuk ya karena iya, ya. orang pada sibuk, terus kebanyakan orang di sini kan sibuk kerja, maunya aku kayak GoFood gitu loh di Indonesia, Benar. langsung jadi makan aja. Mungkin gitu. ini karena mereka lagi pada work from home Iya semua. gitu, nggak sempat masak apa gimana, udah malas juga gitu kan. Akhirnya ya Nggak, dari kadang-kadang juga kamu pernah ngalamin nggak? Kayak kakak kan orang bilang ngapain kok beli makanan orang, padahal kita bisa masak. Kadang-kadang bosen loh makan makanan sendiri. Iya, jadi kalau kita masak kita nggak mau makan kan? aku nggak pernah makan, Kak. Yolando doang kali aku masak nih, gimana kurang apa? Udah enak. Udah aku langsung Iya. ini. Kayak kakak itu kayak mau nyicipin makanan tuh udah capek. Udah kenyang duluan. Kalau lagi musim festival, ini kan masih kakak musim festival nih sekarang, tapi udah lagi lockdown ya. pandemi gini, Kalau musim festival kakak bisa turun 5 kilo, 6 kilo loh. Oh, Karena iya. mau makan aja kita Udah capek, gitu. kamu masak berapa? Kakak kadang-kadang masak itu bisa 30 kilo, 40 kilo rendang. Itu aja udah langsung enek. Udah gini-gini terus udah langsung ngejim seketika ya. Dan langsung enek seenek-eneknya. Mau makan aja kayak nggak niat gitu. Sama sih aku Bener juga, ya? pengen masak makanan lain Berarti tapi nasib udah capek nasib gitu. tukang masak. Sama-sama ya, Kak. By the way, ngomong-ngomong masalah makanannya Dita, hari ini saya mau unboxing. Apa nih Dit? Cerita anak kakak dikasih makanan apa nih? Ada sih ketoprak. Ini dia tahu saya itu kan karena dia melihat apa itu namanya YouTube sama wawancara dengan Asi dan Pepsi. Saya bilang kalau saya suka ketoprak. Nah, dibawain nih ketoprak, ini gelas, ini piringnya. Wow, ini loh cukup cantik. Ininya bersih. Ini siapa yang ngajarin pakai packing seperti ini? Aku sendiri sih, Kak, kayak aku kan Open PO ini kayak favorit Ini taruh di aku, bawah dan kayak menurut aku maksudnya kayak masak tuh harus, ini kan buat aku sendiri aja aku suka bersih gitu. Jadi aku nggak mau ke customerku tuh emang harus packagingnya bagus gitu aja, Kak. Dan maksudnya baik, jadi nggak, kan ini kan enak dan Ya, nyaman gitu. ini Jadi kamu beli di mana ini? Di Makro? di Sapa? Di Sapa? Oh, Oh, kamu di lari Sapa. ke Sapa? Nggak pernah Iya. nyoba ke Makro? Nggak pernah aku. Makro mungkin bisa lebih. Belum pernah sih ke kemarin. Nanti kakak ajarin deh. Ada online juga kan, tapi kalau online mesti pesennya langsung. Banyak. Banyak. Iya, benar. Itu Kalau sih. ini kan kita mau berapa bisa. Ini namanya ketoprak. Duh, lihat ini. Pemirsa bisa dilihat. Ada bumbu kacangnya. Ini kakak pindahin sini ya, kakak Iya, mau ngerasain. Sambil kamu cerita. Ini biasanya persiapannya itu gimana nih, Dit? Persiapan dari ketopraknya maksudnya. Iya, kayak misalnya, oke, menu-menunya Dita apa aja deh? Menu-menu aku tuh ada bakso. Kakak udah rasa enak. Batagor. Terus ada juga lontong sayur. Oke. Terus Ayam ayam. apa itu, kayak kuning ya, galanggal atau apa Oh itu? enggak, itu kayak ayam goreng lengkuas. Oke, ya kan galanggal tuh lengkuas deh. Bener-bener. Oh iya, Iya. Bahasa Inggrisnya galanggal. Okay. Kemudian ya jadi ada somai juga, kemarin aku nyoba somai. Terus nyobain juga kayak tahu isi aku biasa. Dan bisa ini ya, bisa apa itu namanya, pesen kayak frozen. Iya bisa, jadi kayak kalau mau ditaruh di frozen bisa. Jadi ini bumbu kacangnya langsung dicampur aja ya. Dicampur aja, Kak. Pemirsa jangan lapar loh ya. Ini kalian suka kangen makanan ketoprak? Iya. Dan ini enak kan nih kelihatannya. Udah. Iya. Kemudian apalagi kalau frozen apa aja yang dijual? Aku kalau frozen bisa batagor, somai bisa juga, terus bakso pasti, tahu bakso aku juga jual. Tahu bakso ya. Oh, yang bakso terus ada tahu, ada baksonya. Iya, benar-benar itu. Baru itu sih, Kak. Kamu tahu misalnya oh beli ini di sini itu berarti udah survei Sapa berapa kali bolak-balik tuh? Udah bolak-balik tiap minggu kali, Kak. Sampai ujung kalau sampai mau udah beli apal ini yang paling murah nih gitu. Beli di sini udah gini beli ya. Di sini nih, gitu. Aduh, ini kemahalan nih, jangan kesini lagi gitu. Bagi yang tidak tahu, Sapa itu adalah Vietnam Town. Iya, Jadi kalau di tempat lain itu ada Chinatown, di Ceko, di Praha itu malah Vietnam Town. Iya, benar. Jadi kalau mau cari makanan Asia, kalau masuk di situ udah kayak pasarnya Indonesia. uh, Hampir mirip. By the way, deket rumah kakak sini ada ini loh, Dek.
ada toko Pinoy itu juga lumayan Oh oke. iya, aku pernah dengar tapi belum pernah ke situ. Bener. Nanti coba mampir kalau misalnya ada waktu, dia jual tempe juga, jual iya. semua. Berarti Iya. kayak Krimska gitu ya? Yes, dan lebih murah. Gitu. Jadi untuk para apa namanya diaspora Praha bisa itu. Sambil ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, kira-kira nggak kangen rumah nih? Aku pasti kangen Kak, dan aku udah 3 tahun, hampir 3 tahun aku belum pulang ke Indonesia. Jadi rencananya gimana Aku nih? rencananya sih pengen pulang, mungkin Liburan atau balik? liburan. Pengen balik ya, tetap Iya, ya. tetap pengen balik. Tetap pengen balik lah, sudah jatuh cinta. Aku pengen perpanjang, ya aku mau di sini aja. Di sini aja. Udah, walaupun dengan apa itu pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, itu gimana? Tetap Aku sih nggak kapok. maksudnya aku kenapa masih di sini? Maksudnya ya bilangnya gini loh Kak, kayak Kita taruh aja di situ. Kenapa? jadinya kan aku makanya masih pengen di sini, maksudnya udah terlanjur betah gitu di sini. Jadinya ya mau pulang, sebenarnya suruh pulang sih ya, mungkin pulang sih pengennya liburan aja gitu. Gitu ya, liburan tapi tetap akan balik ke lagi. sini. Pengennya sih gitu. Oke, soalnya Kak. aku masih muda kan Kak. Benar, Kalau udah benar. mungkin Pengalaman. iya benar. Kalau udah berkeluarga, tapi kalau berkeluarganya di sini juga nggak apa-apa juga. Ya pengen sih gitu. Planningnya begitu. Pengennya sih itu beneran. Berarti kita tunggu undangannya. Oke, Kakak cicipin ya. Pemirsa. Kakak jadi nge-review nih. Kakak jadi review makanan ya. Thank you. Nggak peres kan Kak? Enggak. Enak. Nggak peres? Enggak. Sambal kacangnya oke, semuanya oke. Lontongnya oke. Kakak suka. Kakak suka. Jadi bener enak. Jadi kalau misalnya mau pesen sama Dita itu pesen kemana? Nanti ke Facebook aja. Iya, Facebook ada, Instagram juga Oke, ada. nanti aku sip. tulis di Ada sini di bawah ini, Instagramnya. iya, Kak. Kemudian ada pengalaman-pengalaman dengan diaspora di sini gimana? Sejauh ini sih nggak terlalu ini juga sih Kak, nggak terlalu banyak juga. Nggak banyak. Enggak, maksudnya dengan diaspora bagaimana kerukunan orang Indonesia di Praha? Orang di sini baik-baik kok Kak, baik-baik, dan kayak kalau udah kenal tuh udah kayak keluarga sendiri gitu, kemana-mana bisa minta tolong apa, nggak sungkan gitu ya. Dan kedutaan besar juga KBRI juga Nah cukup itu benar-benar membantu ya. Iya, membantu banget, apalagi sekarang aku lagi jualan gini pasti mereka support. Iya, aku pesen apa. Jadi bantu dari mereka pesen order itu udah sangat baik banget gitu loh Kak. Kayak intinya ada apa, kayak kesalahan apa, kalau aku kesana pasti dibantu baik gitu. Kalau Kak. menurut Kakak itu kita di sini itu cuma berapa ratus orang ya. Iya, Sebaiknya kita menjadi keluarga. Iya, pasti dong, saling Kak. empowering, saling mensupport. Iya, benar. Bukan berarti kita punya bisnis yang sama kemudian kita harus saling menjatuhkan. Kalau menurut kita Kakak rezeki enggak. masing-masing, ya Iya, kan? bersinergi. Benar. Rezeki sudah ada yang atur Benar, deh. Itu benar. kalau menurut Kakak Aku ya juga toh begitu, kita nggak perlu ngomel kalau kok orang pada beli ke Dita, orang pada beli ke Alan, nggak usah. Kan kita saling support. Benar. Itu kita akan hidup enak sekali Enak deh kayak bener. gitu. Ya kayak keluarga sendiri lah di sini, kita nggak jauh dari orang keluarga semua, dari orang tua aja kita jauh kan Kak. Jadi di sini kita harus rukun. Bener-bener ya, maksudnya ngapain juga mau ini, tapi ya itu tergantung dari pribadi masing-masing sih Kak. Masing-masing. Ya, tapi selama ini sih kalau Kakak lihat sih masalah-masalah yang timbul di diaspora masih kecil lah. Iya, itu Semua masalah oke lah. ya celutukan. Iya, gitu aja. celutukan. Bener. Biasalah, anggaplah angin Iya, lalu. Angin lalu, abaikan. Masuk sini, keluar sini. Iya, gitu. kalau kita terima di sini terus sakit hati, Dek. Oh iya benar, broken langsung, ini hancur. Benar-benar. Ya udah, ada kata-kata terakhir untuk kata-kata terakhir maksudnya pesan-pesan di episode ini, di episode ini. Siap. Kalau buat aku sih untuk para foreigner, maksudnya yang di sini, kalian harus sabar aja di pandemik ini. Yang masih bertahan ya. Yang masih bertahan, sabar aja, pasti badai cepat berlalu. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali normal. Benar, pasti kembali normal lagi, dan maksudnya pokoknya intinya lebih baik lagi lah Kak, gitu. Mungkin Tuhan tuh ngasih pandemi itu, kasih cobaan biar kita tuh lebih sabar, lebih tabah. Tapi ya pokoknya
yang penting happy aja. Ya, gitu. dan kalau kita bisa nerima, jalannya ada aja. Buktinya bisa Pasti, bikin iya, ketoprak. benar itu. Ini gara-gara pandemik, guys. Iya gitu Aku ya. nggak, maksudnya aku jualan ini kan gara-gara pandemik, bener. Kalau nggak ada pandemik mungkin aku nggak jualan ini. Iya benar. Mungkin nggak ada inisiatif ke situ loh, Kak. Tapi kan Tuhan pasti ngasih jalan. Oh, kamu berarti makanya aku diarahin kamu harus jualan nih, makanya kamu cari duit gini. Pasti Tuhan itu ngasih jalan, walaupun kan setiap masalah pasti ada jalan, Kak, jalan keluarnya. Nggak mungkin Tuhan ngasih cobaan kita tapi nggak ada solusinya, dan pasti semua itu pasti bakalan ada gitu. Amin, amin. Ya, begitulah pembicaraan kita dengan Dita. Bagaimana mengakali pandemik ini, bagaimana dia harus bisa memutar otak untuk bertahan, dan untuk harus survive. semangat terus, jangan putus asa, itu pasti kuncinya ya. Iya, terima kasih deh untuk berbagi cerita dengan Iya, Kak, kita. aku juga makasih udah diundang ke sini. Jangan pernah patah semangat. Iya, kita juga harus gitu. Iya, oke, dan tetap berkarya terus ya. Yuk, terima Thank kasih. you, Kak. Enak deh, sumpah. Jadi udah dingin nih, nggak Iya, nggak apa-apa kita makan. Oke, ya udah, thank you.